Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 116, tidak ada gunanya banyak bicara. Coba saja, dan kamu akan tahu. Sikap percaya diri Ye Yuan membuat Su Yubai merasa tidak pasti. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana bahkan Hu Changsheng tidak mengenali pil obat jenis ini, maka pil ini kemungkinan besar dibuat oleh Ye Yuan. Masih keras kepala bertahan saat ini, aku akan melihat bagaimana kamu mati nanti. Su Yubai sudah merencanakan bagaimana cara menghukum Ye Yuan. Hukuman mati jelas tidak boleh dilakukan, tapi hukuman cambuk bisa dipertimbangkan. Semuanya ada di tempatnya. Liu Ruosui yang tampak bingung dibawa ke depan semua orang. Su Yubai melirik Liu Ruosui dengan dingin dan berkata, "Jangan takut, Liu Ruosui, bahkan Dekan Hu belum pernah melihat pil obat seperti itu sebelumnya. Apakah menurutmu itu nyata? Selama kamu bisa membuktikan bahwa ini pil obat tidak berpengaruh, tidak hanya penatua ini akan membantu kebebasanmu, aku bahkan akan menghukum Ye Yuan dengan keras, mengerti?" Saat ini, Liu Ruosui benar-benar bingung, tapi setelah mendengar Su Yubai mengatakan ini, itu benar-benar menambah sedikit kepercayaan diri. Ya, Dekan Hu adalah Grandmaster Alkimia. Pil obat yang bahkan belum pernah dia dengar pasti dibuat oleh Ye Yuan. Sayang sekali Liu Ruosui tidak menghadiri ujian alkemis bersama Ye Yuan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jika Wan Yuan ada di sini, dia pasti lebih baik mati daripada memakan pil obat itu. Anda pasti bercanda, untuk dapat melatih teknik aliran pemisahan yin yang sangat sulit itu ke tahap legendaris. Bukanlah hal yang aneh untuk bisa menyempurnakan pil obat apapun. Liu Ruosui menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Yuan dengan tatapan kejam dan berkata, "Aku mengerti, Ye Yuan, karena kamu menjebakku dengan sangat tidak adil. Ini belum berakhir, aku hanya akan mencoba apa yang kamu sebut pil kebenaran dan melihat apakah itu nyata atau palsu." Ye Yuan sama sekali tidak keberatan dengan tatapan berbisa Liu Ruosui. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ini belum berakhir, aku khawatir kamu tidak punya kesempatan." Dia menoleh ke Su Yubai lagi dan berkata, "Sekali lagi katakan dulu persyaratan hasil sidang ini, Tetua Su. Jika saya menipu semua orang, saya bersedia menerima hukuman apapun. Tetapi jika pil obat kebenaran yang saya ekstrasi ternyata efektif, lalu apa yang saya dapat darimu?" Su Yubai menjawab tanpa ragu. Jika Liu Ruosui benar-benar berkolusi dengan Lin Tiancheng untuk menghasut sesama murid, dia secara alami akan ditangani sesuai dengan aturan akademi. Kultivasinya akan lumpuh, dan dia akan dikeluarkan dari akademi. Ye Yuan mengangguk setelah mendengar ini. "Saya yakin Tetua Su tidak boleh mengingkari kata-kata Anda di depan begitu banyak orang, jadi, mulailah." "Tunggu," Su Yubai berhenti. Apakah Tetua Su masih memiliki masalah? Pil obat ini disempurnakan olehmu? Siapa yang tahu apa yang kamu mainkan? Selama proses pengujian obat, kamu harus mundur, Ye Yuan." Su Yubai jelas masih sedikit khawatir. Bagaimana jika pil obat ini palsu? Tetapi Ye Yuan memiliki metode untuk menampilkan beberapa cara untuk memaksa Liu Ruosui berbohong. Itu juga kemungkinan. Ye Yuan tercengang ketika mendengar itu dan dengan cepat mengerti. Dia memiliki senyum menggoda di wajahnya ketika dia berkata, "Panatua Su benar-benar berhati-hati. Baik, karena Panatua Su tidak nyaman dengan saya akan pergi dan menjauh." Ye Yuan kemudian melemparkan botol itu ke arah Su Yubai dan benar-benar pergi tanpa melihat ke belakang. Su Yubai secara naluriah menangkap botol itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan begitu berani, pergi begitu saja. Namun, dia masih khawatir, jadi dia menatap Su Yishan untuk membuatnya mengikuti Ye Yuan keluar, dan mengawasinya. "Baiklah Tetua Su, Ye Yuan sudah pergi. Bisakah kita mulai?" Hu Changsheng berkata dengan agak tidak sabar. Hu Changsheng sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Su Yubai. Tetua Balai Disiplin yang bermartabat di akademi sebenarnya sosok yang tercela di mata Hu Changsheng. Didesak oleh Hu Changsheng, Su Yubai juga merasa bahwa dia agak terlalu berhati-hati. Ye Yuan mungkin licik, tapi dia jelas tidak bisa melakukan trik curang di depannya. Namun, kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Su Yubai tidak ingin melepaskan sedikit pun kesempatan untuk menjatuhkan Ye Yuan. Dia melakukan ini untuk menghukum Ye Yuan, membuatnya memasuki hutan tak berujung dengan luka. Mekanisme pembunuhan sebenarnya yang dia atur ada di hutan tak berujung. Membunuh Ye Yuan di dalam hutan tak berujung. Bahkan jika sekte tinggi datang, mereka juga tidak akan mengatakan apa-apa. Bahkan jika Huyan Yong, Feng Ruoqing, dan rekannya mencurigainya, bukti apa yang akan mereka miliki? Su Yubai mengeluarkan pil dari botol obat dan memberikannya kepada Liu Ruosui. Liu Ruosui menerima pil obat, dan wajahnya berubah warna berkali-kali.
Meskipun dia sudah menegaskan bahwa pil obat ini pasti palsu di dalam hatinya, ketika benar-benar turun untuk mengkonsumsinya, keraguan masih tidak dapat dihindari. Telan pil obat dan mulailah mengedarkan semua energi esensimu untuk menahan erosi efek obat. Su Yubai mentransmisikan suaranya. Liu Ruosui melirik Su Yubai, menutup matanya, dan menelan pil itu. Pil obat meleleh tepat setelah memasuki mulut. Liu Ruosui tidak berani menunda, dia segera mengedarkan semua energi esensinya untuk melawan efek obat. Tetapi Liu Ruosui dengan sedih menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat menemukan kemana perginya efek obat itu. Energi esensinya beredar, namun dia tidak dapat menemukan jejak efek obatnya. Liu Ruosui juga tidak bisa disalahkan untuk ini. Jika dia telah mengkonsumsi pil pemelihara jiwa sebelumnya, dia tidak akan benar-benar bingung. Tapi sayangnya, pil obat seperti pil pemelihara jiwa itu sangat berharga. Dia belum pernah mengkonsumsinya sebelumnya. Setelah beberapa tarikan napas, Liu Ruosui tiba-tiba merasakan jiwa dewanya bergidik. Liu Ruosui diam-diam mengumpat, tapi sekarang sudah terlambat, kesadarannya menjadi semakin kabur. Semua orang memperhatikan perubahan Liu Ruosui. Su Yubai melihat bahwa pupil Liu Ruosui berangsur-angsur membesar, dan matanya menjadi semakin kosong. Sebuah firasat tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Tidak mungkin, sepertinya itu benar-benar berpengaruh. Sebenarnya ada pil obat yang ajaib. Sungguh luar biasa, terlalu menakutkan. Mengapa saya merasa bahwa Ye Yuan serba tahu sekarang? Bahkan Dekan Hu belum pernah mendengar pil kebenaran ini sebelumnya. Dari mana dia mendapatkan formula pil itu? Siapa yang tahu, lihat saja setiap hal yang dia lakukan. Mana yang sesuai dengan akal sehat? Transformasi Liu Ruosui menyebabkan keributan, jelas, semua orang melihat ada sesuatu yang salah. Banyak orang mengingat kata-kata ejekan Ye Yuan tentang kamar selir tempat Su Yubai tidur. Saat itu, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon, tapi sekarang, mereka tidak bisa menahan merinding. Setiap orang memiliki rahasia dan hal-hal yang mereka tidak ingin orang lain tahu jauh di lubuk hati mereka, tetapi dengan pil kebenaran ini, bukankah rahasia ini akan terungkap begitu saja? Jika seseorang mengkonsumsi pil kebenaran, bukankah itu seperti ditelanjangi dan kemudian dibuang ke jalanan? Tidak ada yang ingin mengalami perasaan seperti ini. Tampaknya pil kebenaran sudah bekerja. Tetua Su, mulailah bertanya, kata Hu Changsheng ringan. Meski nadanya tenang, keterkejutan yang dirasakan Hu Changsheng tidak kalah dengan yang lain. Su Yubai belum bertanya, tapi Hu Changsheng pada dasarnya sudah memastikan bahwa pil kebenaran ini benar-benar bekerja. Sebenarnya ada pil obat ajaib di dunia, dan pil obat ini hanyalah pil obat tingkat 2 tingkat rendah. Ekspresi wajah Su Yubai sangat menarik. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan keengganan. Pada saat ini, pemikiran Su Yubai untuk memberantas Ye Yuan sangat kuat. Ancaman Ye Yuan di hati Su Yubai sudah jauh melampaui Ye Hang. Jika Ye Yuan diberi waktu beberapa tahun lagi, tidak, bahkan hanya dalam waktu 1 tahun, keluarga Su akan membawa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak boleh keluar hidup-hidup dari hutan tak berujung. Bab 117, kedua mata Liu Ruosui kosong dan layu, seperti zombie. Su Yubai menarik napas dalam-dalam dan memeriksanya lebih jauh. Izinkan saya bertanya kepadamu, Liu Ruosui. Ye Yuan berkata bahwa Anda menghasut Lin Tiancheng untuk menjebak pelayannya, Lu Er. Apakah ada hal seperti itu? Mendengar Su Yubai menanyainya, Liu Ruosui sepertinya bereaksi, hanya saja reaksinya agak lamban. Liu Ruosui hanya menjawab dengan kaku setelah beberapa saat, ya. Wajah Su Yubai sedikit menggelap dan terus bertanya, mengapa kamu ingin berurusan dengan pelayan Ye Yuan? Karena, aku hampir membunuhnya dan takut dia akan membalas dendam di masa depan. Oleh karena itu, aku menggunakan segala cara yang mungkin untuk menghadapinya. Kekuatan Lin Tiancheng dieluk-elukan sebagai yang terbesar di antara siswa peringkat bumi. Dia awalnya sudah memendam kebencian terhadap Ye Yuan di dalam hatinya. Aku menghasutnya untuk menyentuh pelayan Ye Yuan. Ye Yuan pasti akan menemukan Lin Tiancheng. Saat itu, aku bisa meminjam tangan Lin Tiancheng untuk berurusan dengan Ye Yuan. Pengakuan Liu Ruosui membuat semuanya seperti kacang yang keluar dari tabung bambu. Wajah Su Yubai menjadi semakin tidak sedap dipandang. Meskipun dia sudah menduga bahwa hasilnya akan seperti ini, Liu Ruosui mengatakannya secara pribadi masih membuatnya merasa tertahan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa sebenarnya ada pil obat ajaib di dunia ini yang dapat membuat orang mengakui apa yang tersembunyi jauh di dalam hati mereka. Jika keluarga Su mereka dapat mengendalikan pil obat jenis ini, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Saat Liu Ruosui mengakuinya, semua siswa mulai bergumam satu sama lain dengan suara rendah. Ini benar-benar, wanita ini benar-benar jahat, untuk tega menyentuh seorang gadis kecil yang asing baginya. Dia terlihat sangat cantik, tapi dia sebenarnya ular licik.
Wanita berbisa seperti itu harus dibunuh langsung. Saya mendengar bahwa pelayan Ye Yuan lulus tes masuk, dan sudah resmi menjadi murid akademi. Tapi wanita ini sebenarnya sangat kejam terhadap sesama murid, benar-benar jahat. Para siswa tergerak sejenak dan merasa benci atas tindakan Liu Ruosui. Bahkan jika Ye Yuan dan Liu Ruosui berselisih, Tapu Luer tidak bersalah. Seorang wanita muda sekarang berada di ambang kematian setelah dilukai oleh Liu Ruosui. Dia benar-benar menderita bencana yang tidak pantas. Pada titik ini, Hu Changsheng berkata, "Baiklah, kebenaran sudah keluar, pergi dan panggil Ye Yuan kembali." Tidak lama kemudian, Ye Yuan dipanggil kembali. Saat dia melihat ekspresi Su Yubai, dia sudah tahu apa hasilnya. "Aku ingin tahu apa yang baru saja terjadi. Penatua Su, apakah pil kebenaran berpengaruh?" Meskipun dia sudah mengetahui hasilnya, Ye Yuan tetap tidak ingin melepaskan kesempatan untuk mempersulit Su Yubai. "Hu, bukankah kamu sudah tahu? Kenapa kamu masih bertanya?" kata Su Yubai dengan menggerutu. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan tidak tahu. "Hei, apa yang saya tahu, Anda harus mengatakan. Jika Anda tidak berbicara, bagaimana saya tahu?" Ye Yuan berkata dengan polos. "Kamu," Su Yubai sekali lagi dibuat marah oleh Ye Yuan. "Bagaimana denganku? Apa yang dikatakan Liu Ruosui? Bicaralah." Su Yubai menatap Ye Yuan, dan berharap bisa menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Ye Yuan jelas tahu hasilnya, namun dia ingin dia mengatakannya. Bukankah ini meminta dia untuk menamparkan dirinya sendiri? Su Yubai tidak peduli dengan hidup mati Liu Ruosui, tapi dia sangat memikirkan wajah dan gengsinya sendiri. Aula disiplin menempatkan penekanan tertinggi pada prestise. Jika dia, tetua pertama, wajahnya disapu bersih oleh Ye Yuan, bagaimana dia akan menghukum siswa lain di masa depan? Su Yubai saat ini sedang menyesali semua masalah yang dia temui akhir-akhir ini. Jika dia tahu lebih awal, dia akan langsung melumpuhkan Liu Ruosui dan menyelesaikannya. Apa gunanya memicu semua ini? Saat ini, dia merasa bahwa dia hanya bergerak mendekat untuk membiarkan Ye Yuan memukul wajahnya, dan tamparan dari Ye Yuan ini sangat keras. "Liu Ruosui," katanya. Su Yubai mengulangi katanya, berkali-kali tetapi tidak melanjutkan. "Ayah, tetua Su, kamu akan membuatku mati," apa yang dia katakan. Ye Yuan memberikan tampilan yang sangat cemas, membangkitkan gelombang cekikikan dari semua orang. Berani membuat tetua Su kehilangan muka seperti itu, Ye Yuan benar-benar seseorang yang tak tersentuh di akademi dan Wu. Su Yubai selalu terkenal berdarah dingin dan tanpa ampun. Dia memiliki prestise yang sangat tinggi di akademi dan Wu. Terlepas dari siapa yang mendarat di tangannya, hasilnya tidak akan pernah baik. Oleh karena itu, dia mendapat julukan Yama Kingsu di akademi. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakan julukan ini di depan wajahnya. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar menyapu wajah Yama Kingsu. Ini membuat banyak orang merasa sangat puas. Benar-benar kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. "Baiklah, Ye Yuan, Liu Ruosui sudah mengaku menjebakmu dan pelayanmu. Tetua Su, kalau begitu laksanakan sesuai aturan akademi." Wakil dekan Zhang Songtao yang diam selama ini tidak tahan lagi untuk menonton, jadi dia hanya bisa berdiri untuk memuluskan semuanya. "Oh, jadi begitu, membuatku takut setengah mati. Kupikir pil kebenaran tidak bekerja. Kamu seharusnya mengatakan itu lebih cepat. Tetua Su, bagaimana aku tahu jika kamu tidak berbicara?" Ye Yuan memberikan wajah polos setelah mengejek berkali-kali, membuat Su Yubai mengertakkan gigi karena benci. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Pada saat ini, sepertinya efek dari pil kebenaran menghilang. Beberapa cahaya kembali ke mata Liu Ruosui. Liu Ruosui menemukan bahwa suasananya tampak sedikit kacau. Tiba-tiba, dia teringat perasaan jiwa ilahinya yang gemetar setelah meminum pil obat dan segera merasa bahwa semuanya buruk. "Tetua Su, aku. Su Yubai saat ini sedang mendidih karena amarah yang tidak bisa meledak. Saat Liu Ruosui berbicara, itu langsung memicu kemarahannya. Wajah Su Yubai menjadi gelap, dan dia berkata dengan tegas, "Liu Ruosui, kamu bersekongkol dengan Lin Tiancheng untuk menyakiti sesama murid, menyebabkan mereka terluka parah dan diambang kematian. Sesuai dengan aturan, aku menghukum dengan melumpuhkan kultivasimu, dan kamu akan segera dikeluarkan dari akademi. Apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau aku?" Wajah Liu Ruosui sangat memucat saat mendengar itu. Dia langsung berlutut dan memeluk kaki Su Yubai. "Memohon, kasihanilah, Tetua Su, kasihanilah, demi kakak senior Su dan aku." Masih baik-baik saja jika Liu Ruosui tidak menyebut Su Yishan. Begitu dia menyebut Su Yishan, Su Yubai menjadi semakin marah. Bagaimana dia bisa membiarkannya terus berbicara? Dia langsung menendang area dantiannya, mengirimnya terbang keluar. Liu Ruosui menangis sedih dan terbang keluar. Su Yubai adalah ahli realem formasi kristal setengah langkah. Dia menendang keluar saat itu dengan marah.
meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuh, bagaimana mungkin Liu Ruosui bisa bertahan? Tendangan ini benar-benar menyebarkan energi esensi yang telah dia peroleh dengan bekerja keras dalam berkultivasi, mengubahnya menjadi lumpuh. Liu Ruosui menyemprotkan seteguk darah, menodai pakaiannya dengan warna merah cerah, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Ketika kamu berkomplot melawan sesama murid, kamu seharusnya bersiap untuk hasil hari ini. Saat ini, pelayan perempuan Ye Yuan sedang sekarat. Aku hanya melumpuhkan kultivasimu dan mengeluarkanmu. Itu sudah dianggap ringan. Jika kamu terus tidak tahu apa yang baik untuk dan mengoceh secara acak, maka tidak semudah mengusirmu. Su Yubai datang ke depan Liu Ruosui dan memperingatkan sambil melihat ke bawah dari ketinggian. Liu Ruosui merasa bahwa area dantiannya benar-benar kosong, dan tahu bahwa dia telah menjadi lumpuh. Mendengar kata-kata mengancam Su Yubai saat ini juga, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, keluarga Su Anda benar-benar tidak memiliki orang baik. Jika Anda memiliki kemampuan, maka bunuh saya. Su Yubai, Anda tidak membiarkan saya mengatakannya, tetapi saya bersikeras. Su Yishan menginginkan tubuh saya, dia mengatakan akan melindungiku. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Yuan. Kamu memiliki kekuatan dan otoritas, namun kamu memperlakukanku sebagai bagian dari pengorbanan. Su Yubai, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu, haha. Su Yishan juga telah kembali saat itu juga, ketika dia mendengar kata-kata Liu Ruosui, wajahnya menjadi sangat gelap. Bab 118, Liu Ruosui menjadi gila, dan Su Yubai memberikan instruksi agar dia dikeluarkan secara paksa dari akademi. Ketika Liu Ruosui meninggalkan akademi, dia menjadi jiwa pengembara, bingung harus kemana. Dia pernah penuh dengan ambisi dan berpikir bahwa dia bisa bangkit. Dia sebelumnya lembut dan menawan seperti bunga, dikejar oleh semua orang. Dan sekarang, dia, Liu Ruosui, hanyalah seorang lumpuh, mayat berjalan. Bahkan orang yang lewat tidak bisa diganggu untuk melihatnya. Sehari kemudian, seorang pembunuh yang membuntutinya sepanjang hari menikamnya dengan pisau di punggungnya, menghabisi wanita muda yang sebelumnya memikat ini. Kenyataannya, banyak orang yang meramalkan akhir cerita ini, hanya saja tidak ada lagi yang peduli dengan Liu Ruosui. Hasil Liu Ruosui hari ini adalah menuai buah yang dia tabur. Siapa yang akan bersimpati dengan wanita berhati hitam? Setelah kejadian ini, Ye Yuan kemudian membaca dengan seksama slip giok hukum kultivasi yang dikirim Feng Ruoqing, dan menyerahkan slip giok yang dia cetak sendiri. Feng Ruoqing awalnya khawatir pergi ke perpustakaan kitab suci untuk memilih hukum kultivasi akan menghabiskan banyak waktu. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan akan dengan santai memberinya hukum kultivasi. Dia menggunakan akal ilahi untuk menyapu hukum kultivasi yang Ye Yuan buat dan tanpa sadar tercengang. Kultivasi ini dibuat khusus untuk Feng Zero. Apa yang berbeda adalah bahwa hukum kultivasi ini adalah hukum kultivasi Yin yang ekstrim. Ini membuat Feng Ruoqing menghela nafas kagum sekali lagi pada betapa kuatnya guru dari Ye Yuan. Setelah menyelesaikan masalah Feng Zero, Ye Yuan langsung memasuki pengasingan tertutup, dan tidak lagi mengkhawatirkan urusan akademi. Adapun perdebatan dengan Wu Luochen, kedua belah pihak setuju untuk melakukannya setelah ujian tanpa akhir. Wu Luochen dapat mengatakan bahwa meskipun kekuatan Ye Yuan sangat melampaui mereka yang memiliki peringkat yang sama, dia pada akhirnya jauh darinya, masih terlalu dini untuk bertarung sekarang, jadi dia juga menyerah. Mengikuti pengasingan tertutup Ye Yuan, akademi tampaknya telah kembali ke kedamaian sebelumnya. Kemudian, hari ketiga setelah Ye Yuan memasuki retretnya, masalah lain menyebabkan gangguan besar di seluruh akademi dan Wu sekali lagi. Mengikuti tindakan Ye Yuan, peringkat 1 di daftar peringkat bela diri, Long Tang, menantang Jalan 9 Surga. Jalan 9 Surga sangat terkenal dan menakutkan, bahkan lebih dari 1 dekade berlalu sebelum ada yang berani menantangnya. Tapi sekarang, sebenarnya ada 2 siswa yang menantang Jalan 9 Surga berturut-turut dalam 3 hari. Ini adalah berita besar yang eksplosif. Meskipun Long Tang adalah peringkat 1 di daftar peringkat bela diri, masih tidak banyak orang yang menganggapnya tinggi untuk menantang Jalan 9 Surga. Jalan 9 Surga terlalu sulit. Jika Long Tang sudah percaya diri sejak lama, dia tidak akan menunggu sampai hari ini untuk menantangnya. Oleh karena itu, sebagian besar merasa bahwa Long Tang menantang Jalan 9 Langit karena dia dipicu oleh Ye Yuan. Tanpa diragukan lagi, semua ahli di daftar peringkat bela diri sangat arogan, apalagi yang berdiri di atas daftar peringkat bela diri, yaitu Long Tang. Seorang siswa yang sebelumnya tidak dikenal berhasil melewati Jalan 9 Surga, sebagai orang nomor 1 di daftar peringkat bela diri. Bukankah Long Tang telah dikalahkan? Orang harus tahu bahwa meskipun peringkat 1 di daftar peringkat bela diri disebut jenius jika dibandingkan dengan Ye Yuan yang berhasil melewati Jalan 9 Surga, perbedaannya sangat besar. Hanya dengan melewati Jalan 9 Surga, dia dapat membuktikan bahwa tingkat bakatnya tidak kalah dari Ye Yuan.
Ini adalah pertaruhan kolosal, jika dia kalah taruhan ini, maka Long Tang bahkan tidak akan bisa mempertahankan nyawanya. Dalam keadaan ini, banyak siswa merasa bahwa Long Tang terlalu berpikiran sempit, dan ini seharusnya tidak pantas menjadi perilaku peringkat 1 dari daftar peringkat bela diri. Faktanya, bakat Ye Yuan sudah lama melampaui Long Tang di hati banyak siswa. Dia memang pantas menjadi nomor 1 di akademi. Tapi Long Tang tidak dapat menerima kenyataan ini, jadi dia menggunakan nyawanya untuk mempertaruhkan nama ini. Hanya Zuo Bugui yang tahu tentang rencana Long Tang, meskipun dia tidak benar-benar memahaminya, itu pasti tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Sebaliknya, Long Tang sekarang sangat tenang, begitu tenang sampai Zuo Bugui tidak mampu memahami kedalamannya. Hanya beberapa hari tanpa melihatnya, Long Tang benar-benar mengalami transformasi yang sangat besar. Mungkinkah dia benar-benar tercerahkan? Apakah kamu benar-benar akan pergi, Old Long, di kaki puncak 9 surga? Zuo Bugui dan Long Tang berdiri bahu-membahu. Tentu saja, jawab Long Tang dengan santai. Aku tahu aku tidak bisa mempengaruhimu, jadi aku tidak akan membujukmu lagi. Semoga kamu beruntung kalau begitu. Ya, aku akan berhasil. Long Tang sepenuhnya tenang saat menjelaskan fakta itu. Zuo Bugui dan Long Tang telah menjadi rival sejak lama. Dia tahu bahwa dia tidak pernah menjadi orang yang sombong dan congkak. Tapi dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Hanya karena Ye Yuan berhasil melewatinya. Long Tang tidak terlalu dangkal, bukan? Long Tang pergi ke depan tablet batu, mengucapkan sumpah di hadapan surgau, dan dengan tegas melangkah ke jalan 9 surga. Di belakang gunung, di kediaman tetua pertama Aula Disiplin, Su Yubai memandang Su Yishan dengan wajah muram. Yishan, kamu adalah patriark masa depan keluarga Su. Bagaimana mungkin kamu tidak mempertimbangkan pentingnya melakukan sesuatu? Kamu sangat mengecewakanku dalam masalah ini, Su Yubai menegurnya tanpa henti. Su Yishan berkeringat deras dan membungkuk sambil berkata, saya salah, paman kedua. Apakah kamu tahu di mana kamu salah? Seharusnya aku tidak terlibat dengan wanita gila itu. Berbicara tentang Liu Ruosui, Su Yishan juga mengertakkan gigi karena benci. Wanita itu adalah pembuat onar, menghadirkan masalah besar baginya. Kamu salah, itu hanya seorang wanita, dengan identitas dan statusmu. Wanita seperti apa yang tidak bisa kamu miliki? Kamu salah bukan karena memprovokasi wanita itu, tetapi karena memprovokasi Ye Yuan. Kamu jelas tahu bahwa wanita ini datang menemuimu untuk menghindari Ye Yuan dan kamu benar-benar berani untuk melindunginya. Jika itu hanya untuk melindunginya, lupakan saja. Tapi kamu menjadi musuh Ye Yuan karena kecantikannya, kata-kata Su Yubai berkata dengan sangat cepat. Su Yishan mengertakkan gigi dan berkata, hanya seorang Ye Yuan? Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar bisa membuat Wu Luochen bekerja untuknya? Kalau tidak apa, bunuh dia. Jika aku tidak berhasil tepat waktu, bahkan jika kamu membunuh Ye Yuan, kamu juga tidak bisa lolos dari kematian sendiri. Meskipun sekte tinggi belum datang untuk menyebutkan nama Ye Yuan, statusnya sebagai murid inti tidak bisa lagi diubah. Apakah Anda mempertimbangkan konsekuensi membunuh murid inti sekte tinggi? Anda adalah patriark berikutnya dari keluarga Su. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu tanpa memikirkannya? Su Yubai menegurnya. Su Yishan bergidik. Saat itu, dia sedang dalam emosi. Bagaimana dia bisa mempertimbangkan begitu banyak? Sekarang ketika dia memikirkannya lagi, dia benar-benar takut. Melihat penampilan Su Yishan, Su Yubai mendengus dingin. Apakah kamu mengerti sekarang? Su Yishan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, berkata, terima kasih banyak atas ajaran paman kedua, anak ini mengerti. Mengerti apa? Membunuh Ye Yuan harus sekali tebas, jika tidak, memukul ular itu dan tidak membunuhnya akan mengakibatkan luka. Karena kita berada di akademi dan aku tidak punya cara untuk membunuhnya, seharusnya aku tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Hasilnya adalah air busuk di sekujur tubuhku. Paman kedua, anak ini masih meremehkan Ye Yuan. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat, meskipun dia tidak mau mengakuinya. Su Yishan sudah mengakui kekuatan Ye Yuan. Kemarahan di wajah Su Yubai akhirnya mereda dan yang menggantikannya adalah ekspresi puas. Itu benar, kamu adalah patriark muda keluarga Su. Jika kamu ingin bermain wanita bukanlah masalah. Tapi ada satu hal, jangan pernah menunda hal-hal penting karena wanita. Mengapa saya ingin secara terbuka membunuh Ye Yuan? Itu karena aku melihat ancamannya di masa depan, meskipun aku tidak berhasil. Itu hanya kecelakaan, karena masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka untuk sementara kita akan mengesampingkannya. Mengapa kita tidak memanfaatkannya dengan baik? Kesempatan bagus seperti ujian tanpa akhir ketika ditempatkan di sana. Ujian tanpa akhir adalah kesempatan terbaik kita, dan juga kesempatan terakhir kita. Oleh karena itu, Ye Yuan harus mati di dalam hutan tanpa akhir. Bab 119, jika sebelum Ye Yuan menangani jalan 9 surga,
Aku memiliki keyakinan penuh untuk membunuhnya, tapi aku tidak terlalu percaya diri untuk membunuh Ye Yuan saat ini meskipun dia tidak bisa mengalahkanku, kata Su Yishan. Su Yishan bertukar pukulan dengan Ye Yuan. Dia memperkirakan kekuatannya kira-kira sekitar peringkat 50 atau lebih di daftar peringkat bela diri. Dia secara alami tidak akan memperhatikan tingkat kekuatan ini, tetapi jika Ye Yuan bertekad untuk berlari, dia benar-benar tidak memiliki kepastian untuk menahan Ye Yuan. Lagi pula, Ye Yuan tidak akan berdiri dengan bodoh di sana dan menunggu untuk dipukuli. Su Yubai mengambil botol pil dan memberikannya kepada Su Yishan. Botol ini berisi pil esensi roh. Setelah kamu mengkonsumsinya, ambil 2 hari ini untuk menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat. Setelah kamu mencapai alam kondensasi roh tingkat keempat, membunuhnya seharusnya tidak sulit. Mata Su Yishan bersinar, dan dia dengan cepat menerima pil obat. Bagi 10 jenius teratas di daftar peringkat bela diri, daya pikat dari Spirit Essence Pil sangat besar. Ini bisa dilihat dari taruhan Su Yubai dan Long Tang. Setelah mencapai alam kondensasi roh, kesulitan menerobos alam akan meningkat pesat. Dengan Spirit Essence Pills, itu setara dengan menghemat banyak waktu untuk kultivasi. Beberapa orang ketika mereka terjebak di alam minor, itu akan menghabiskan setengah tahun. Saat itu, tidak akan mudah jika mereka ingin mengejar orang lain. Sudah lama sejak Long Tang mendapatkan Spirit Essence Pill, tapi dia tidak menggunakannya selama ini. Orang bisa melihat bahwa dia memandang Spirit Essence Pill sama pentingnya. Su Yishan berkata dengan percaya diri, tidak sulit, tentu saja tidak sulit sama sekali, selama aku menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat, membunuh Ye Yuan akan menjadi hal yang mudah. Su Yubai menganggukkan kepalanya, jelas, dia merasa bahwa pidato ini tidak dibesar-besarkan. Su Yishan adalah bibit terbaik di keluarga Su, jika tidak, dia tidak akan begitu diperhatikan. Setelah berhasil mencapai tahap 4 spiritualisasi, kekuatan tempur Su Yishan pasti akan maju ke 5 besar. Di antara 5 besar murid di papan peringkat bela diri, hanya Long Tang yang berada di tahap spiritualisasi ketiga, sisanya semua berada di tahap spiritualisasi keempat. Su Yishan menikmati sumber daya yang jauh melampaui orang lain. Jika dia bahkan tidak bisa masuk ke 5 besar, maka dia bisa melupakan posisinya sebagai pewaris muda. Mengurus Ye Yuan tentu saja mudah bagi 5 besar di papan peringkat bela diri. Aku sudah meminta ayahmu untuk mengirimkan saudara Chang untuk bekerja sama denganmu untuk mengeliminasi Ye Yuan. Mereka saat ini sudah tersembunyi di dalam hutan tanpa akhir. Begitu ujian tanpa akhir dimulai, mereka akan menargetkan Ye Yuan. Pada saat itu, hubungi mereka dan buat rencana yang sempurna. Kamu harus membunuh Ye Yuan. Ingatlah, jika kamu tidak bergerak, maka tetap rendah hati. Begitu kamu bergerak, kamu harus membunuh. Kamu sama sekali tidak boleh memberikan ruang bernapas pada Ye Yuan. Paham? Su Yubai berkata dengan suara rendah. Ini bukan lagi diskusi, melainkan perintah. Dia tahu bahwa Su Yishan lebih kurang memiliki sikap anak muda dan mungkin merasa rendah hati untuk bekerja sama dengan para pengasuh. Namun, bagaimanapun juga, mencapai tujuan membunuh Ye Yuan adalah tujuan yang paling kritis. Yang lainnya tidak memiliki arti, termasuk kebanggaan Su Yishan. Long Tang melaju keluar dari laut api dengan penampilan yang agak kusam. Namun, saat melihat matanya sekarang, itu penuh dengan kilauan yang tak tergambarkan. Jadi, ini adalah jalan 9 surga, meskipun sangat berbahaya, itu juga merupakan tempat penyimpanan harta yang tak terbatas. Long Tang terkesima. Long Tang tidak dapat dibandingkan dengan Ye Yuan. Konsep tahap pertama untuk Ye Yuan sudah tidak memenuhi syarat. Tetapi bagi Long Tang, checkpoint konsep ini sangat berbahaya. Namun setelah bahaya, Long Tang berhasil memahami beberapa hal, memungkinkannya untuk mengumpulkan banyak manfaat. Long Tang tidak terus terburu-buru. Dia bermeditasi di tempat untuk memahami hasil panennya barusan. Kekuatan Long Tang terletak pada persepsinya. Kalau tidak, hak apa yang dia miliki untuk duduk di tempat pertama daftar peringkat bela diri ketika dia hanya berada di alam kondensasi roh tingkat ketiga? Di 5 besar, hanya Long Tang saja yang berada di alam kondensasi roh tingkat ketiga. Kecakapan tempurnya terbukti. Kita harus tahu bahwa ada kesenjangan tahap kecil antara alam kondensasi roh tingkat ketiga dan alam kondensasi roh tingkat keempat. Oleh karena itu, dia juga dapat memahami beberapa hal yang tidak dapat dipahami oleh orang lain di jalan 9 surga. Hanya dengan cara ini, kecepatan pembersihannya menjadi sangat lambat, menunjukkan kontras yang tajam dari Ye Yuan yang menyelesaikan pos pemeriksaan. Setelah 2 hari berlalu, Long Tang berhasil melewati tahap pertama. Tidak mungkin, bukankah kakak senior Long akan ditampar wajahnya sampai membengkak seperti lemak seperti ini? Sudah sangat sulit baginya untuk melewati tahap pertama. Apa yang harus dia lakukan untuk tahap selanjutnya? Mau bagaimana lagi? Jika aku peringkat 1 di daftar peringkat bela diri dengan posisiku ditantang seperti itu oleh Ye Yuan, aku mungkin juga akan datang dan menantang jalan 9 surga juga. Lupakan saja,
Melihat kakak senior Long, kurasa akan sangat sulit untuk turun dari atas sana. Lagi pula, tidak semua orang bisa menciptakan keajaiban seperti Ye Yuan. Aku juga berpikir begitu. Meskipun kakak senior Long luar biasa, semua orang dengan suara bulat setuju bahwa tingkat keburukannya lebih rendah dari Mo Yuntian. Jika kakak senior Long memiliki kepercayaan diri untuk menantang jalan 9 surga, dia pasti sudah lama datang. Mengapa menunggu sampai hari ini? Lupakan saja. Ayo pergi, ini akan menjadi ujian tanpa akhir dalam 2 hari. Dengan kecepatan kakak senior Long, kurasa dia tidak akan berhasil tepat waktu. Saat ujian tanpa akhir semakin dekat, banyak siswa bubar dari jalan 9 surga, kaki puncak 9 surga segera menjadi sepi. Suatu hari kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Masih ada 1 hari sebelum ujian tanpa akhir dimulai, dia perlu menyiapkan beberapa hal untuk dibawa ke hutan tak berujung. Ye Yuan tahu bahwa perjalanan ini pasti akan sangat berbahaya. Dia sudah benar-benar menyinggung Su Yubai dan Su Yishan, mereka tidak berani bergerak di dalam akademi, jadi mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang disebut ujian tanpa akhir. Tapi perjalanan ke hutan tak berujung ini sangat penting bagi Ye Yuan, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko ini untuk Luer. Ye Yuan berencana untuk membuat pil obat bernama pil esensi yang untuk Luer, yang merupakan pil obat tingkat tinggi tier 2 di alam ilahi. Namun, pil ini sangat sulit untuk direbus, dan bahan-bahannya juga sangat langka. Ada 3 bahan inti dalam pil esensi yang semuanya adalah tanaman obat yang sangat langka. Satu-satunya tempat yang mungkin memiliki tanaman obat ini adalah hutan tak berujung yang berbahaya namun kaya akan sumber daya. Untungnya, Ye Yuan mengetahui lokasi salah satu bahan inti, yaitu piton awan mengalir 7 warna. Ye Yuan mengetahui lokasinya ketika ia menyembuhkan racun pitin tersebut untuk seseorang di masa lalu. Piton ini memiliki darah keturunan dewa binatang dan inti dalamnya memiliki sifat yang sangat kuat dan cocok untuk meredakan racun es Luer. Kedua bahan inti lainnya juga merupakan tanaman obat yang sangat kuat dan bernuansa yang sama. Yang pertama disebut Crimson Soul Grass, yang lainnya adalah Pine Yang Fruit. Meskipun sulit ditemukan, Ye Yuan sudah mengetahui kemungkinan lokasi di mana kedua tanaman obat ini akan muncul melalui informasi dari guru Huyan Yong. Namun, piton mengalir 7 warna memiliki kekuatan yang luar biasa dan sulit untuk dihadapi. Setara dengan aliran pemadatan roh tahap kedua manusia, ini adalah masalah yang sangat sulit untuk diatasi bagi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan memiliki tujuan lain untuk pergi ke hutan tak berujung, yaitu untuk mencapai ranah pemadatan roh. Bab 120, pil esens yang sangat menantang untuk disempurnakan, bahkan Ye Hang pasti tidak bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, jika dia tidak segera menerobos ke alam kondensasi roh, akan gagal dalam penyempurnaan itu kabar buruk untuk kesembuhan Luer bahkan jika Ye Yuan menemukan bahan tanaman obat ini. Namun, meskipun menerobos ke alam kondensasi roh mungkin sangat sulit bagi orang lain, itu adalah masalah sederhana bagi Ye Yuan Kaisar Alkimia ini. Pengasingan tertutup selama 2 hari. Tetapi ranah Ye Yuan belum sepenuhnya terkonsolidasi. Kalau tidak, dia bisa menerobos ke alam kondensasi roh sekarang. Kecepatan kemajuannya dari alam ki esensi tingkat ke-4 ke puncak alam ki esensi tingkat ke-9 terlalu cepat. Meskipun memahami hati setenang air, untuk menghilangkan bahaya tersembunyi yang ditimbulkan oleh menerobos ranah terlalu cepat, akan memengaruhi kultivasi di masa depan jika tidak dikonsolidasikan dengan benar. Ye Yuan secara alami tidak berani ceroboh tentang ini. Untuk berbicara tentang cara terbaik untuk mengkonsolidasikan ranah kultivasi, tidak diragukan lagi mengalami banyak perkelahian. Dan yang paling tidak dimiliki hutan tak berujung adalah binatang iblis. Ye Yuan bisa bertarung dan mengkonsolidasikan kultivasinya pada saat bersamaan. Salah satu pekerjaan persiapan yang harus dilakukan Ye Yuan saat ini adalah memperbaiki pil obat tier 1 yang disebut Spirit Surge Pill. Pil obat ini dapat meningkatkan kemungkinan saat pembentukan alam kondensasi roh. Jika bisa dimurnikan ke tahap transenden, itu bisa meningkatkan hingga 100%. Menyempurnakan Spirit Surge Pill dengan kekuatan Ye Yuan saat ini sangatlah mudah. Selain itu, orang lain memerlukan alam kondensasi roh setengah langkah sebagai penyangga saat menerobos alam kondensasi roh penuh, tapi itu sama sekali tidak diperlukan untuk Ye Yuan. Ye Yuan memiliki pengalaman masa lalu yang berdampak pada alam kondensasi roh. Mengompresi energi esensi baginya adalah masalah yang sangat sederhana. Oleh karena itu, sama sekali tidak perlu menginjak es tipis seperti yang lainnya. Setelah bermain-main sepanjang malam di ruang penyempurnaan pil Feng Ruoqing, Ye Yuan akhirnya menyelesaikan semuanya. Ye Yuan melihat Feng Ruoqing dan Feng Zero setelah meninggalkan ruang penyempurnaan pil, tapi tidak menemukan guru Huyan Yong. Wajah Feng Ruoqing penuh dengan kekhawatiran, membuat Ye Yuan sangat penasaran. Apa yang terjadi? Guru Feng, Huyan Yong untuk sementara dipindahkan oleh akademi.
dia menuju kota kecil di perbatasan negara bagian Qin untuk mengurus bisnis, kata Feng Ruoqing. Ye Yuan mengerti dalam sekejap, dia tersenyum dan bertanya, apakah guru Feng juga dipindahkan? Feng Ruoqing tidak bisa tidak memuji pikiran gesit Ye Yuan, dia mengangguk dan berkata, ada kelompok siswa lain yang akan mengambil bagian dalam ujian alkemis besok, aku masih akan memimpin kelompok kali ini. Sebenarnya, Guru Huyan awalnya bersiap untuk memasuki hutan tak berujung untuk melindungimu. Hehe, langkah yang bagus untuk memancing harimau menjauh dari sarangnya. Namun, jika mereka menginginkan nyawaku, mereka harus memiliki kemampuan terlebih dahulu. Tidak hanya Ye Yuan tidak gentar, tapi dia juga bersiap untuk pergi. Melihat situasinya, Feng Ruoqing tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Ye Yuan, aku tahu kamu sangat kuat, tapi ranahmu saat ini terlalu rendah. Mengapa tidak menyerah untuk mengikuti ujian tanpa akhir kali ini? Kamu baru saja melewati jalan 9 surga. Bahkan jika kamu tidak menjalani ujian tanpa akhir, mereka juga tidak akan berani melakukan apapun padamu di sini. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin, aku bisa menunda. Tapi kondisi Luer tidak bisa. Membantunya menekan racun es hanya akan bertahan paling lama sebulan lagi. Pada saat itu, bahkan jika guru secara pribadi datang, dia juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Tenang, itu hanya satu Suishan. Aku masih tidak peduli. Namun, Feng Zero memiliki pandangan menghina saat itu. Melihat penampilanmu yang angkuh, cepat atau lambat kamu akan menderita kerugian. Apakah kamu masih belum mendapat informasi? Baru kemarin, Suishan sudah berhasil menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat. Sekarang, bahkan jika aku bertukar pukulan dengannya, aku mungkin tidak mendapatkan keuntungan darinya. Ye Yuan sudah terbiasa dengan cara bicara Feng Ruoqing sejak lama dan sedikit pun tidak mempermasalahkan ucapannya yang meremehkan. Oh, alam kondensasi roh tingkat keempat, memang sedikit merepotkan. Ye Yuan membelai dagunya sambil berkata dengan cemberut. Kamu takut sekarang? Aku menyarankan agar kamu lebih baik tinggal di akademi dengan patuh. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu kehilangan nyawa kecilmu. Feng Zero terus mendaratkan ocehan. Ye Yuan menatap Feng Zero dan tiba-tiba menyeringai. Anda sudah mengolah mantra penentang air. Oh, lumayan sudah ada peningkatan. Senior Sister Feng berbakat seperti yang diharapkan. Saya percaya bahwa dengan kakak seniorita Feng melindungi saya, seharusnya tidak ada banyak masalah dengan perjalanan ini. Dikatakan seperti itu oleh Ye Yuan, wajah cantik Feng Zero sedikit memerah dan cemberut. Siapa yang ingin melindungimu? Kamu, pria dewasa, masih membutuhkan wanita untuk melindungimu. Apakah kamu tidak malu? Oh tolong, memang benar aku pria dewasa, tapi aku juga adik juniormu, seorang kakak senior yang melindungi adik juniornya. Bukankah itu dibenarkan? Terlebih lagi, kamu nomor 3 di daftar peringkat bela diri. Jika kamu tidak melindungiku, mungkinkah aku yang harus melindungimu? Feng Zero ingin terus berdebat tetapi diinterupsi oleh Feng Ruoqing. Zero, selama ujian tanpa akhir ini, aku dan Guru Huyan telah dialihkan sementara. Sekarang, hanya kamu yang bisa melindungi Ye Yuan. Bahkan jika Suishan menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat, dia tidak mungkin menjadi tandinganmu. Sebagai seorang senior, kamu juga menerima kebaikan yang besar dari Ye Yuan. Sedikit membalasnya juga tidak buruk. Feng Ruoqing kemudian menoleh ke Ye Yuan. Zero, gadis ini berkulit tipis, jadi dia malu untuk berterima kasih. Aku akan mengatakannya atas namanya kalau begitu. Mantra penentang air hanya dibuat khusus untuk Zero. 2 hari ini, dia berkultivasi siang dan malam, dan berkata bahwa penyakit tubuhnya telah jauh berkurang. Ketika Feng Ruoqing mengatakan itu, wajah cantik Feng Zero berubah menjadi apel merah yang menggemaskan, menawan memikat. Siapa yang mau berterima kasih padanya? Feng Zero pergi seperti melarikan diri setelah mengatakan ini. Gadis ini, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Feng Ruoqing menghela nafas. Haha, kakak seniorita Feng memiliki kepribadian yang tulus. Hanya saja dia agak sulit diatur, biarkan saja. Ye Yuan hanya menertawakannya. Feng Ruoqing juga tidak tahu saraf mana yang salah tempat di otak keponakannya. Dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya, Ye Yuan, apa pendapatmu tentang Zero? Cukup bagus. Guru Feng bukan sedang menjodohkanku kan? Ye Yuan tiba-tiba bereaksi dan membalas dengan sebuah pertanyaan. Wajah cantik Feng Ruoqing memerah. Sebenarnya, aku merasa kamu dan Zero cukup cocok. Feng Ruoqing tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia menjadi putus asa tanpa alasan. Dia merasa kosong seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Guru Feng belum menyelesaikan urusanmu sendiri kan? Tapi sudah berpikir untuk menemukan pengantin pria untuk keponakanmu. Aku, Feng Ruoqing panik dan berkata, saya tergila-gila dengan alchemy Dao dalam hidup ini. Saya tidak ingin membuang waktu untuk ini. Feng Ruoqing sudah menyesalinya setelah mengatakannya. Dia mengalihkan pembicaraan untuk mengatasi rasa canggungnya.
Ye Yuan tertawa dan berkata, "Jangan sembarangan menjadi mak comblang lagi, Guru Feng, pekerjaan ini tidak cocok untukmu, haha." Feng Ruoqing memerah lagi dan benar-benar bungkam setelah itu. Ini karena Ye Yuan menolak niat baik Feng Ruoqing. Mengenai masalah menemukan jodoh, Ye Yuan benar-benar tidak mempertimbangkannya. Dia masih memikul perseteruan darah yang dalam. Jalan ini di masa mendatang akan sangat bergelombang. Menjadi jodohnya tidak sesederhana itu. Satu kesalahan langkah dan mereka akan mati, dengan pasangan mereka menghilang. Pada saat itu, bukankah Ye Yuan akan lebih menderita lagi? Saat keduanya terdiam, seluruh akademi tampak heboh. Ye Yuan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat sederet jalan berwarna-warni mengalir di atas puncak 9 surga. Setelah beberapa hari, jalan pelangi muncul kembali. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a